Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala lana li'ibadatihi wa alhamana bitariqihi liwusulillahi ta'ala biwasilatil anbiya was-sunaha wal awliya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita pada pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan zahir dan batin, peluang untuk mendekatkan diri kepadanya melalui sholat subuh berjamaah. Diteruskan dengan majelis ilmu yang tadi besarnya adalah kita membincangkan akhlak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa perjumpaan sebelumnya kita telah membincangkan akhlak, akhlak kita, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita menggunakan anggota badan kita, sama ada mata, kemudian telinga, mulut, hati, dan semua itu melekat pada diri kita, menyatu dalam badan kita, dan ternyata ianya memerlukan perlakuan-perlakuan khas yang telah kita bincangkan sebelumnya. Disebabkan mereka semua anggota badan kita itu adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencoba kita melihat kebiasaan-kebiasaan kita ataupun masyarakat kita yang baik-baik, ya tentunya melalui akhlak-akhlak mujtama, akhlak-akhlak community. Kita biasanya menghormati, memuliakan ibu bapak kita, orang-orang yang telah melahirkan kita, ataupun atuk sesepuh kita yang telah, bahkan yang telah meninggal dunia pun kita hormati. Kita hormati karena ia adalah antara tuntutan akhlak. Kita perlu berakhlakul karimah, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak kita dan leluhur-leluhur kita, sama ada semasa mereka masih hidup maupun mereka telah meninggal dunia. Ini pula yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda mencontohi beliau berziarah ke makam ayahanda dan ibunda baginda. Tuan-tuan, kalau kita memuliakan mereka,
dan itu menjadi satu amalan yang baik. Bahkan ianya menjadi budaya di kalangan masyarakat Melayu. Kalau dalam bahasa orang kulit putih disebut lokal wisdom. Islam tumbuh, hidup tumbuh, berkembang di alam Melayu ini, ia dengan menghormati, membesarkan dan membawa serta budaya-budaya tempatan yang mana budaya-budaya itu telah diislamkan atau islamisasi budaya. Itu satu amalan yang baik yang perlu dijaga kelestariannya, karena ia bagian daripada akhlak menghormati leluhur orang tua, ibu bapak yang telah meninggal dunia. Dan itu biasa kita amalkan, kita lakukan, kita berziarah ke kubur. Namun sayangnya ada yang berziarah kubur itu masih jarang-jarang, ya, setahun sekali kadang-kadang kalau balik cuti raya. Kalau yang dekat boleh seminggu sekali, hari Kamis petang ataupun sehingga Jumat pagi. Yang tak boleh setiap minggu, doanya dikirimkan. Sekurang-kurangnya pun juga seminggu sekali, yaitu setiap Kamis malam Jumat. Doanya dikirimkan. Datang ke surau, berjamaah sholat fardu maghrib, kemudian bersama-sama membaca Yasin, tahlil. Itu pun satu penghormatan dan akhlak kita kepada ibu bapak ataupun orang tua yang telah meninggal dunia. Itu dalam skop yang agak besar sedikit. Dalam skop yang lebih besar lagi, kita perlu juga menghormati para pendahulu kita yang telah membawa Islam ke negeri kita, yaitu biasanya disebut dengan sebutan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin seperti mana di Indonesia contohnya, ataupun di Thailand, di Malaysia ini ada banyak, ada ramai para wali-wali Allah. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membawa Islam masuk ke alam Melayu ini, yang mereka mengenalkan Islam kepada masyarakat pada zaman dahulu, sehinggalah kita boleh hidup di alam Islam yang begitu damai dan tentram. Semestinya kita pun juga perlu menghormati, memuliakan mereka. Dengan cara seperti mana cara kita menghormati dan memuliakan ibu bapak kita? Mereka telah mengeluarkan kita daripada alam gelap menuju alam yang terang benderang. Alam gelap itu adalah kejahilan, masih zaman alam kufur lagi, menuju pada Islam yang terang benderang. Kalau ibu bapak kita melahirkan kita dari alam gelapnya rahim menuju terangnya dunia, itu satu peringkat yang hampir tidak ada beza alam saja. Tonton Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita juga telah membiasakan diri kalau kita pergi umroh atau berhaji, kita biasanya akan berziarah ke makam para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan juga kita suka datang berziarah, duduk, berzikir, bermuajahah di makam baginda Rasulullah SAW. Itu adalah satu amalan yang baik, yang juga dianjurkan dan diperintahkan oleh Islam. Namun sayangnya amalan-amalan yang menjadi local wisdom,
dari bangsa Melayu ini kadang-kadang masih dipertikaikan. Bukan perkara yang tidak maklum lagi bagi kita. Ada sesemangat etnik-etnik ataupun aliran-aliran di dalam Islam yang tidak bersetuju dengan amalan ini, membid'ahkan, ya, menganggap sesat dari ziarah kubur, mendatangi kubur para wali-wali Allah, mendatangi kubur, berziarah ke kubur para sahabat, bahkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap sesat, dianggap bid'ah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi, berakhlak kita terhadap situasi ini? Adakah kita juga perlu melawan mereka dengan kemarahan ataupun tuduhan yang tidak kalah hebat dengan tuduhan kasar yang telah mereka tuduhkan kepada kita? Tentu tidak, teman-teman. Saya akan mengutip dan membacakan satu kitab, yaitu Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh seorang ulama Melayu, yaitu Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum. Beliau telah menulis di antara kitab karangannya yang berbahasa Arab adalah Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan bahwa wa huwa min masailil furu'il khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitani wal jidali wal inkari 'ala al-qa'ili wal 'amili bihi wala 'ala al-mukhalif. Itu satu terminologi yang amat cantik, bahwa perkara-perkara seperti mengirimkan doa, bertawasul, berziarah kubur, dan amalan-amalan baik yang biasa diamalkan oleh kita bangsa Melayu yang muslim, itu adalah termasuk di antara masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah furu', cabang-cabang ilmu agama yang khilafiyah, yang di situ berlaku perbezaan pendapat para ulama. Oleh itulah tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyebarkan fitnah dari perbezaan itu, dari khilaf itu. Tidak pula diperbolehkan untuk berjidal, berseteru, berselisih yang sampai menimbulkan permusuhan. Wal inkar 'alal qa'il wal 'amili bihi wala 'ala mukhalif. Juga mengingkari terhadap orang yang mengucapkan, berpendapat membolehkan amalan itu. Wal 'amili, juga orang yang mengamalkan ibadah itu. Wala 'ala mukhalif, juga tidak diperbolehkan untuk mengingkari orang yang menyelisihinya. Ini akhlak. Perkara-perkara yang khilafiyah, al-furu', al-masail al-furu' al-khilafiyah, ini biarkanlah ia berbeda. Biarkanlah ia berbeda. Hanya saja untuk menjaga perpaduan, untuk menjaga ukhuwah al-islamiyah, perlu ada sikap-sikap yang tegas apabila perkara itu sehingga sampai menimbulkan fitnah. Wala yanbaghi an yaqa bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu bain akhwaini muslimin. Bain akhwaini muslimain. Dan tidak patut berlaku apa yang tidak patut berlaku di antara dua kumpulan yang berbeza ini. Maksudnya adalah sampai permusuhan di antara sesama muslim. Itu tidak diperbolehkan. Apatah lagi sampai membid'ahkan, mengkufurkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu amat tidak dibenarkan di dalam Islam.
Wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Sebetulnya bagi pihak yang mengamalkan itu pun ada sandarannya, ada hujahnya, ada landasan hukumnya. Begitu pula bagi orang yang tidak bersetuju dengannya, itu pun juga ada landasan-landasan hukumnya. Oleh itulah tidak perlu adanya satu perbezaan yang menjurus kepada perpecahan-perpecahan. Bahkan faqad qala Ibnu Taimiyah, ini beliau mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar yang beliau diklaim sebagai ulama yang dipanuti oleh golongan Wahabi, Ibnu Taimiyah. Bahkan apa kata Ibnu Taimiyah? Ini menarik nih. Kiai Ali ini mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Anna mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bil ibadati al-maliyati minas sadaqati wa nahwiha. Sesungguhnya mayit yang muslim tentunya, yang mukmin tentunya, mereka boleh memperolehi manfaat daripada bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada mereka, seperti mana mereka memperoleh manfaat dari ibadah amaliyah, yaitu seperti sedekah yang diniatkan untuk mereka pahalanya. Ibnu Taimiyah pun sudah menyatakan seperti itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah antara sikap indah yang perlu dikembangkan di dalam alam dunia Islam yang memang tidak dipungkiri lagi berlaku perbezaan khilafiyah di dalam masalah furu'iyah. Dan itu satu perkara yang wajar, yang biasa saja. Di dalam Islam, mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekurang-kurangnya ada 4. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Mazhab 4 ini tentu ada perbezaan-perbezaan, walaupun juga ada persamaan-persamaan di dalam asas-asas Islam. Saya ambil contoh sedikit saja. Di dalam perkara wudu misalnya, perkara wudu, kalau mazhab Syafi'i wudunya dikenali agak longgar wudunya. Dalam hal mashu ala ra'si, mengusap apa? Mengusap wudu itu adalah rukunnya wudu, antaranya mengusap sebagian rambut ataupun kulit kepala. Mengusap itu membasahi tangan dengan air, kemudian disentuhkan kepada rambut ataupun kulit kepala. Ini mengusap. Kalau ghuslu, membasuh, ya mesti air itu mengalir. Membasuh muka, air mesti mengalir. Tidak sah kalau mengusap. Membasahi tangan, kemudian diusapkan. Itu tidak mengalir airnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Ghusl. Dalam mazhab Syafi'i, wudu itu ghuslul wajhaini, ghuslul yadaini alal mirfaqaini, sehingga mirfaqaini ini apa? Ini siku. Kemudian mashu ala ra'si. Yang musab itu hanya kepala saja. Di dalam mazhab Maliki, mengusap kepala itu tidak aja, tapi membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Bukan sebagian, bahkan membasuh kepala. Bukan sebagian. Jadi kalau wudhunya mazhab Maliki, tuan-tuan perempuan, wudhu ini basahkan rambut kepala itu semua. Ayo. Itu dalam mazhab Maliki. Bagi kita itu agak berat. Apatah lagi yang biasa menggunakan gel untuk rambut itu. Jadi tak jimat itu. Namun dalam hal batannya wudhu, mazhab Maliki agak longgar. Mazhab Syafi'i agak ketat. Dalam mazhab Syafi'i,
bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, termasuklah antara suami dan istri, tanpa ada satir yang menghalang kulit, pertemuan kulit itu menjadikan batalnya wudu. Illa fi masailil haji, ada sedikit perkara dalam haji yang dikecualikan, yaitu fi dalam bab al-labis wal malbus. Labis wal malbus, insyaallah tuan-tuan kalau kursus umrah haji akan dijelaskan perkara ini. Namun dalam mazhab Maliki, bersentuhan kulit antara suami dan istri itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tuan-tuan perempuan, kalau melihat ada dua jenis manusia muslimin yang berbeza mazhab ini, adakah tuan-tuan nak menyalahkan dia? Adakah tuan-tuan perempuan ataupun kita nak bersikukuh kita yang betul, dia yang silap? Adakah seperti itu? Tentu tidak, tuan-tuan perempuan. Mazhab ini ada hujahnya, ada landasannya, kukuhnya. Landasan yang lain, mazhab yang lain pun juga ada landasannya kukuh. Begitu tuan-tuan perempuan, akhlak yang terbaik dalam menyikapi perbezaan ini adalah tidak boleh saling menuduh, menyalahkan antara satu dan yang lain, apatah lagi sampai mengkufur-kufurkannya. Saya teringat 2 minggu lepas saya bersama beberapa pensyarah Fakultas Pengajian Islam UGM dan pelajar Master PhD mengadakan lawatan ke Surabaya, ke Malang, Surabaya dan Malang City, untuk persidangan antara bangsa dalam Islamic Studies. Sampai Surabaya, saya ajak rombongan FBI UGM ini untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel itu wali tertua yang pertama kali membawa Islam masuk ke tanah Jawa. Beliaulah orang pertama yang mengenalkan Islam di bumi tanah Jawa khususnya, dan pada amnya di Indonesia. Pada masa itu Jawa khususnya sedang dikuasai oleh tamadun yang sudah maju, yang sudah hebat, tapi tamadun itu kufur, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kehebatan tamadun mereka sampai mereka boleh membina satu di antara 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur di Yogyakarta, tepatnya di Magelang, dekat dengan Yogyakarta. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, tidak ada salahnya walaupun itu peninggalan budaya kufur. Sama seperti kalau kita pergi ke Jordan, kita tengok bekas dari umat-umat kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, masih ada tamadun mereka. Ya Allah, Imam Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Rahmatullah, Syekh Rahmatullah. Beliau di antara zuriat Rasulullah SAW. Datang ke situ, kemudian menyebarkan Islam dengan ilmunya yang tinggi. Beliau bukan dari orang asli Indonesia, tapi dari orang Arab. Dengan karomah-karomah yang dimuliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh sedikit mengenalkan Islam. Mengenalkan Islam pada zaman dahulu tentu cara mudahnya adalah tidak langsung melakukan konfrontasi, tidak langsung menyatakan ini kufur. Tidak, mendekati masyarakat, masuk dalam budaya mereka, ya, mencoba sedikit demi sedikit mengenalkan Islam melalui budaya. Oleh itulah ada wayang. Wayang itu warisan budaya zaman dahulu, tapi kemudian ada diislamkan wayang itu. Khasnya oleh Sunan Kalijogo yang menurut Pak Umat juga wayang ini sampai ke Kelantan pun ada. Wayang itu ada di Kelantan.
Itu cara mengenalkannya. Bahkan beliau menempuh cara yang ekstrim, Sunan Ampel ini. Beliau dengan wibawanya, dengan caranya yang hebat, yang tentu berpandukan akhlak-akhlak Islamiyah seperti mana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau berhasil berkahwin dengan salah satu di antara anak Raja Majapahit. Putri Raja Majapahit itu berhasil dinikahi oleh beliau, tentu diislamkan. Dari situlah kemudian mulai kekuasaan itu sedikit-sedikit mulai Islam. Yang saya nampak ketika rombongan kami ini sampai ke sana, beberapa peserta nampak heran. Makam Sunan Ampel ini every day 24 jam tidak pernah berhenti, beratus-ratus, bahkan dalam satu kesempatan boleh beribu-ribu datang untuk berziarah, membaca Yasin, tahlil dan berdoa setiap hari 24 jam. 24 jam. Jadi petugasnya memang begitu mereka jaga. Makam itu hanya tutup ketika azan sholat fardu 5 waktu. Selepas sholat sedikit dibuka lagi. Sampai dulu saya pernah kalau masa di pondok dulu, biasanya kalau santri-santri atau pelajar pondok di kawasan Jawa Timur, kalau mereka khatam Al-Quran 30 juzuk hafid, mereka biasanya akan duduk di makam wali ini 7 hari untuk membaca beberapa khataman Al-Quran. Begitu juga dulu saya lakukan. Beberapa kali dalam pukul 1, pukul 2 orang terus masih banyak berziarah, berbas-bas ke situ. Nampak di antara peserta itu yang heran, kenapa seperti ini? Namun mayoritasnya peserta seperti masyarakat sudah malu. Itu adalah antara cara kita menghormati, memuliakan ulama-ulama zaman dahulu yang telah mengenalkan Islam kepada bangsa kita. Tentu perkara ini amat baik diamalkan di Malaysia, karena saya dimaklumkan bahwa banyak wali-wali Allah. Ada Datuk Kenali, ada Syekh Tahir yang terkenal di Pulau Pinang, Malaysia. Beliau di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa Islam, mengenalkan Islam pada zaman dahulu di negara ini. Boleh baik itu kalau kita berziarah ke sana, karena ini antara amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun yang terpenting, bagaimana tawassul itu sendiri. Itu disebut tawassul. Seperti ayat yang saya kutip tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berhubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sabilihi, di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kiai Ali Maksum dengan mengutip beberapa pendapat para ulama-ulama salafus shalihin, beliau menyatakan bahwa anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wa ahli salah jaizun bal mandubun. Tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya daripada para nabi-nabi Allah yang lain, para rasul Allah yang lain,
dan para aulia kekasih-kekasih Allah, bahkan orang-orang sholihin, itu hukumnya boleh atau harus, bahkan sunnah. Bahkan sunnah. Maknanya kalau diamalkan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan no problem, tidak ada dosa. Tapi kalau tidak diamalkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tawassul itu sendiri? Wa huwa bi ma'na ad-du'a'i was-su'ali min Allah ta'ala bijahihim ladaihi wa tawajjuhi ilaihi bi hurmatihim 'indahu. Tawassul adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara kemuliaan mereka, yaitu para nabi, para rasul, wali-wali Allah, dan orang-orang sholihin, para ulama. Wa tawajjuh ilaihi, dan bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kemuliaan yang telah Allah limpahkan, berikan kepada para nabi, para rasul, dan wali-wali Allah tersebut. Ini makna tawassul. Salah kalau sebagian menganggap bahwa kita datang ke kubur para wali Allah, dianggap itu meminta kepada kubur. Itu salah. Itu silap. Itu kefahaman yang sempit. Jadi datang ke kubur wali-wali Allah, ke para ulama, itu karena nak mendekatkan diri, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kemuliaan yang telah Allah limpahkan kepada wali-wali Allah itu, pada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melibatkan niat. Kalau memang datang ke kubur itu, meminta ke kubur itu baru bid'ah, itu sesat. Itu boleh dinyatakan kufur. Kalau datang ke kubur itu minta berguru, itu silap, baru silap. Ini sedikit tentang tawassul. Jadi perkara ini kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran. Beginilah cara kita kaum muslimin memuliakan wali-wali Allah, memuliakan para ulama. Kita datang berziarah ke kubur mereka. Dan ini perlu kita ajarkan. Kita ajarkan kepada generasi-generasi sesudah kita, anak-anak kita. Perlu kita kenalkan, supaya nanti mereka tidak terjebak dalam pertikaian perbezaan mazhab, pertikaian perbezaan aliran-aliran di dalam Islam yang menjurus kepada perpecahan. Mungkin sedikit ini saja ya yang boleh kuliah pagi ini, sebab insya Allah ada aktiviti lainnya. Ya, 7.30 ya. Nah, ini ada asrama Reji untuk kesehatan fisik insya Allah. Jadi untuk kuliah pagi ini, kalau boleh saya simpulkan, teman-teman perempuan, rentetan kita berakhlak, kita menghormat, memuliakan ibu bapak kita. Selain kita perlu berziarah ke kubur mereka, mendoakan mereka supaya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunan, rahmat kepada mereka, juga kepada ibu bapak kita yang lainnya yang telah mendahului kita. Kita juga perlu berakhlak kepada para wali-wali Allah, ulama-ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu seboleh-bolehnya kita berusaha juga datang ke kubur-kubur mereka, ya, bermuwajahah, bertawassul kepada mereka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara akhlak kita sebagai kaum nabiyin ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Moga-moga dengan sedikit kuliah pagi ini memberikan pencerahan kepada saya khasnya dan kepada para hadirin wal hadirat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semuanya insyaallah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kama qala
sahibil kalam wa in tajidu aiban fashuddul khalala fa'azza man la aiza fihi wa ala. Apabila apa yang saya sampaikan ini ada kurang khilaf ataupun silap karena ketaifan saya, dan sepatutnya tuan-tuan memperbetulkan dan mengingatkan saya. Apabila ada yang betul yang baik, itu semata-mata datang dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.